Dimas. Baiklah dokter-dokter sekalian, sampailah di acara presentasi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Michael Ekatopesi, spesialis TTBKL, dengan topik trochoanal polyp. Mohon izin saya Dr. Michael, kami persilakan dok. Sebenarnya ini bukan merupakan sesuatu yang baru, tapi saya coba untuk mengupdate aja pengetahuan kita mengenai polip antrochoana. Oke, sebagai introduksi, sesuatu yang kita udah tahu adalah kalau polip antrochoana itu merupakan suatu direct surgical case. Artinya ini pasien-pasien yang datang ke kita, gitu ya. Terus kita sudah bisa mendiagnostik secara baik dan benar. Dr. Michael, Dr. Dimas. Ya, maaf Dr. Michael. Dr. Michael, izin dok. Mohon waktunya dokter-dokter semua. Ya Dr. Michael. Kendala sinyal. Sorry, tadi ke disconnect. Udah bisa masuk lagi ya? Sudah dok, siap dok. Boleh Sorry. di-share lagi dok, izin. Coba aku ulang lagi share screen lagi ya. Ya. Oke, yuk kita lanjutin ya. Siap dok. Polip antrochoanal kita kenal juga sebagai polip kilian, gitu ya. Polip antrochoanal itu berasal dari sinus paranasal, terutama dari antrum dari maksila. Makanya itu kita sebut sebagai antro, yang kita sebut itu adalah berasal dari antrum dari maksila, dan choana karena polip ini membesar dan dia masuk ke dalam kavum nasi dan mencapai dari choana dan nasofaring. Makanya kita sebut sebagai antrochoana. Oke. Untuk polip antrochoana sendiri ini bisa timbul dari dinding manapun di dalam rongga sinus maksila tersebut, tapi yang paling sering biasanya adalah pada dinding bagian lateral dan anterior dari sinus maksila. Dan dia karena akibat dari efek dari tekanan positif di dalam sinus itu, akhirnya dia seperti kayak balon membesar gitu ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam kavum nasi biasanya adalah melalui ostium accessorius gitu. Tetapi tanpa adanya ostium accessorius pun dia juga bisa melakukan destruksi pada dinding-dinding di dalam meatus medius di dalam sinus maksila tersebut untuk mencapai kavum nasi. Oke, pada saat kita bicara dengan gejala gitu ya, hampir seluruh pasien yang datang ke kita dengan polip antrochoana, gejala yang dikeluhkan adalah hidung tersumbat. Hanya beberapa aja yang mengalami gejala-gejala lainnya. Tentu aja jika polip antrochoana itu, kalau polip antrochoana itu sudah terlalu besar, polipnya sudah sangat besar sekali dan sudah mengganggu sistem drainasi dari sinus paranasal, maka dia akan menjadi suatu rhinosinusitis yang sekunder. Oke, dan dia akan menyebabkan adanya keluhan-keluhan lain seperti kayak adanya hidung beringus, sakit kepala, atau mungkin juga kadang-kadang suka timbul epistaksis gitu dan gejala hidung lainnya. Nah, itu kita masuk ke dalam bagian yang agak sedikit nggak enak, yaitu mengenai patofisiologi. Oke, nah, kenapa aku bilang agak enak gitu ya? Karena untuk patofisiologi dari polip antrochoana ini sebenarnya banyak banget. Oke, yang kita tahu kalau misalkan polip itu merupakan hasil dari suatu peradangan, suatu inflamasi dalam selaput lendir, kemudian karena peradangan itu terjadi terus-menerus, akhirnya dia terbentuk suatu kista atau suatu jaringan polipoid. Tetapi tidak demikian pada polip antrochoana. Polip antrochoana gitu ya, sesuatu yang biasanya selalu kita dapatkan adalah tidak didapati adanya sel-sel inflamasi. Jika kita melakukan biopsi itu didapati sedikit banget itu dari sel-sel inflamasi. Karena dia bisa berasal dari lymphatic duct, dari saluran kelenjar limfe yang berada di dalam mukosa sinus maksila, atau juga merupakan intramural cyst
gitu, yang dimana patofisiologinya adalah terdapat suatu hambatan pada duktus yang menghasilkan sekret-sekret ke dalam sinus maksila gitu. Dan ini semua disebabkan oleh karena bisa akibat dari inflamasi yang bersifat kronik atau juga kadang-kadang suatu infeksi dari viral gitu ya. Dan juga ini akan menyebabkan timbulnya suatu kista di dalam sinus maksila. Kemudian akan terjadi suatu peningkatan dari tekanan di dalam sinus maksila gitu, yang disebabkan oleh karena ya misalkan ada kayak variasi anatomi seperti septal deviasi, hipertrofi dari konka inferior, yang dimana terjadi tekanan positif di mana udara yang kita hembuskan masuk ke dalam sinus maksila, tertrapping dan dia nggak bisa keluar. Jadi semakin lama tekanannya semakin meningkat. Jadi dari polipnya itu sendiri juga akan semakin lama semakin besar karena seperti balon yang kita tiup terus-terusan dan dia akan menjadi semakin besar, kemudian polip itu akan herniasi masuk ke dalam kavum nasi. Nah, inilah yang kita sebut dengan suatu polip antropoana. Oke, ini merupakan bagian yang agak sedikit menyebalkan. Oke, ini juga masih dari patofisiologinya gitu ya. Biasanya dapat terjadi kayak infeksi yang terjadi di dalam sinus sebelumnya, misalkan terjadi suatu rhinosinusitis dan akibatnya menyebabkan suatu sumbatan pada mucous gland gitu. Dan pada beberapa penelitian itu terdapat adanya penurunan dari lipooksigenase pathway gitu dan juga urokinase plasminogen activator inhibitor 1. Yang dimana semuanya ini bisa menyebabkan terjadinya suatu polip atau suatu kista di dalam sinus maksila kita. Oke. Dan yang terbaru yang sudah saya singgung adalah adanya sumbatan dari kelenjar limfatik. Karena dari penelitian terbaru didapatkan ternyata dari kumpulan pasiennya kurang lebih sekitar 200 pasien yang sudah mereka teliti selama 10 tahun, hanya 5% dari pasien mereka yang didapati source-nya itu atau akarnya itu berupa kista. Sementara 95%-nya itu didapati adalah suatu jaringan yang polipoid. Di mana kita tahu kalau misalkan polipoid artinya itu merupakan adanya sumbatan dari duktus limfatiknya. Oke. Nah, untuk EPO sendiri ini menyatakan kalau polip antropoana merupakan secondary dari chronic rhinosinusitis dan bersifat unilateral dan bersifat lokal gitu ya. Dan itu mirip sama seperti odontogenik, seperti fungus ball atau juga seperti tumor. Maka ini merupakan suatu direct to surgery case. Nah, untuk mendiagnostiknya itu sendiri seperti biasa pasti harus ada seperti anamnesis gitu ya. Dari anamnesis kita dapatkan adanya sumbatan, bisa unilateral ataupun bilateral, tergantung seberapa besar masanya tersebut. Kalau polipnya sudah cukup besar, sudah masuk dan memenuhi ke dalam rongga di koana atau di dalam rongga nasofaringnya udah penuh, tentu aja pasien akan mendapatkan adanya sumbatan hidung yang bersifat bilateral. Oke. Nah, ada juga beberapa beberapa simptom tambahan seperti adanya perdarahan. Kadang-kadang pasien juga sering kita dapati katanya ngorok banget, terus ada sensasi seperti ada sesuatu di dalam tenggorokannya dia. Kayak gitu. Itu yang disebabkan oleh karena adanya benda asing yang berupa polip di dalam nasofaringnya. Oke. Nah, pada pemeriksaan rinoskopi anterior biasanya nggak akan terlalu jelas. Kita hanya bisa melihat seperti kayak ada gambaran polip yang bersifat gambar keputihan. Akan tetapi dengan nasoendoskopi kita pasti akan bisa melihat lebih detail lagi. Terutama jika kita bisa melakukan pemasangan tampon lidokain adrenalin gitu ya, untuk sedikit mendekompresi. Jadi kita bisa melihat dan mengevaluasi origin dari polip ini. Apakah ini berasal dari ostium accessorius ataukah keluar dari ostium alaminya? Seharusnya kalau kita bisa melakukan penamponan secara baik dan benar, maka akan terlihat asalnya dari tangkai dari polipnya ini tersebut. Tentu aja menjadi golden standar adalah kita melakukan CT scan. Oke, untuk pemeriksaan lebih lanjut, untuk pemeriksaan lab sepertinya tidak ada sesuatu yang spesifik. Untuk polip antropoana, immunological juga nggak ada. Tetapi di sini saya harus mention jika kita menemukan polip pada anak-anak gitu ya, terutama untuk anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun gitu ya, kita harus agak sedikit berpikir apakah mungkin ini ada suatu imun defisiensi ataukah ada suatu ciliary dysfunction atau suatu keadaan cystic fibrosis gitu. Karena tidak pada tempatnya kalau misalkan anak-anak yang masih di bawah 4 sampai 5 tahun itu kita dapatkan adanya polip. Karena jarang sekali kita bisa menemukan yang benar-benar polip antropoana.
Tentu aja yang menjadi golden standard adalah kita dengan melakukan pemeriksaan nasoendoskopi dan juga dengan CT scan. Untuk tata laksananya, seperti tadi di awal sudah dibilang, kalau misalkan operasi merupakan modalitas utama. Oke, ini yang menyenangkan ya dok ya. Nah, sementara untuk bagian kistik atau bagian tangkainya, akarnya yang berada di dalam sinus maksila, ini wajib harus kita angkat. Jadi pada saat kita mau melakukan tindakan operasi, kita harus tahu dok, apa aja yang harus kita lakukan dan apa aja yang nggak boleh kita lakukan. Salah satunya yang nggak boleh kita lakukan adalah kita cuma ngangkat yang berada di dalam kafum nasi aja. Gitu. Jadi kayak sistem kita grab, tarik, yang di dalam sinus maksila kita biarkan. Dalam 1-2 minggu pasti akan recurrent. Oke. Nah, FAST udah terbukti gitu ya, sangat berguna banget, bisa kita lakukan untuk mengatasi polip antropoana. Keberadaan FAST itu sendiri juga sudah menyingkirkan untuk tindakan catwalk untuk mengapproach dari antrum dari maksila kita. Ini yang tadi, oke, pada saat operasi harus kita pastikan polipnya ini keluar dari lubang yang mana, dari ostium yang mana, apakah ostium alami atau suatu ostium aksesorius. Karena kalau misalkan dia keluar dari ostium aksesorius, nanti dari ostium alami dan ostium aksesoriusnya harus kita satukan menjadi suatu kesatuan yang cukup besar. Nanti pada video operasi akan saya tayangkan. Oke. Nah, ini yang agak sedikit penting juga dok yang harus dimention, kortikosteroid itu tidak efektif. Oke, sayangnya obat sejuta umat yang paling sering banget kita resepkan untuk pasien-pasien dengan rhinosinusitis itu sama sekali tidak efektif untuk pasien-pasien dengan polip antropoana. Karena tadi sudah dimention, karena hampir tidak didapati atau hanya sedikit didapati adanya sel-sel inflamasi di dalam polip antropoana karena patofisiologinya sangat berbeda dengan polip nasal yang disebabkan oleh karena suatu rhinosinusitis. Ini suatu kasus, sebenarnya ini kasus lama sekali, ini kasus 1-2 tahun pertama saya praktek di Siloam. Ini seorang laki-laki umurnya 23 tahun datang ke saya dengan keluhan hidungnya mampet sejak 6 bulan. Kemudian didapati adanya sekret yang lumayan cukup banyak hanya pada sisi sebelah kanannya aja. Dari pemeriksaan nasoendoskopi saya dapatkan adanya kafum nasi yang cukup luas gitu ya, tetapi di sini kelihatan banget ada terlihat polip grade 3 yang berasal dari meatus medius. Tapi pada saat di sini saya masih belum bisa mengevaluasi apakah ini keluar dari ostium aksesorius atau dari ostium alaminya. Dan juga didapati adanya mucopurulent discharge. Berikut gambaran dari CT scan-nya, Dok. Pada potongan koronal yang biasanya selalu kita lihat pada pasien-pasien yang kita rencanakan FAST, ini didapati adanya suatu mesh yang mengisi dari sinus maksila gitu, dan isinya ini mesh ini sedikit protruding udah masuk ke dalam kafum nasi melalui daerah meatus medius. Pada potongan aksial sudah terlihat dengan jelas mesh yang sudah berada di kafum nasinya sudah mencapai daerah koana dan hampir bersinggungan dengan daerah nasofaring. Jadi ini polip yang agak lumayan cukup besar. Nah, untuk berikutnya ini merupakan video, ini lamanya 6 menit. Oke, nanti sambil jalan akan coba saya guiding ya, Dok. Ini merupakan video yang udah cukup lama, Dok. Udah kurang lebih sekitar 8-9 tahunan yang lalu, jadi tolong dimaafkan kalau pergerakan tangannya agak sedikit shaking. Seperti biasa, sebelum melakukan tindakan operasi, kita pasang tampon dulu. Di sini saya selalu menggunakan lidokain dan adrenalin 1:8.000. Dari dulu sampai sekarang saya masih tetap melakukan pemasangan tampon seperti ini. Dan ini saya lakukan berulang-ulang. Biasanya minimal at least 2 kali. Saya cabut yang pertama, saya pasang lagi yang kedua. Saya pasang dulu di kafum nasi. Setelah kafum nasi, kita bisa buka, kita sudah terlihat dengan jelas, baru saya akan melakukan pemasangan tampon ke dalam meatus medius supaya semuanya terlihat dengan jelas. Oke, setelah itu kita melakukan evaluasi, tampak terlihat polipnya. Oke, saya sedikit melakukan palpasi atau melakukan medialisasi pada bagian inferior dari konka media untuk memuaskan jalur masuknya, dan kemudian ini dilakukan perabaan pada prosesus uncinatus. Nah, ini di bawah kita lihat polipnya. Saya coba mengevaluasi.
unsinatusnya itu masih utuh dan ini sedangkan sekali lagi mohon maaf, alat-alat kami di sini berusia sudah lebih dari 15 tahun, jadi kadang-kadang ada yang seharusnya sekali potong itu copot, tapi ini kadang-kadang ada beberapa yang butuh beberapa kali potong baru copot. Oke, kita udah melakukan unsinektomi pada bagian inferior. Karena saya mau melakukan total unsinektomi, maka bagian superior dari proses unsinatusnya difrakturkan. Kemudian dengan cutting forceps yang upward dilakukan pemotongan. Dilakukan total unsinektomi dengan mengikuti maxillary line atau perlekatan dari proses unsinatus dengan prosesus frontalis os maxillaris. Terus sampai ke aksila. Oke, kemudian dilakukan pemasangan tampon lagi supaya nggak terlalu berdarah. Nah, kemudian di sini saya sudah melihat dinding lateralnya juga sudah dipenuhi oleh pus dan jaringan polipoid. Nah, di sini adalah merupakan ostium alami dari sinus maksilanya. Yang pertama kali saya lakukan adalah saya satukan dulu dari antara ostium alami dengan ostium aksesoriusnya. Jadi kita bisa mengakses sinus maksilanya dengan lebih luas lagi. Nah, pada level ini saya sudah men-switch untuk kamera saya dengan menggunakan kamera 45 derajat. Jadi kita bisa melihat dalam dari sinus maksilanya. Oke, nah, kita bisa melihat di dalam sinus maksilanya. Oke. Nah, sedikit tips and tricks saja dok pada saat seperti ini gitu ya. Biasanya yang saya lakukan adalah kita tetap sabar sambil mengevaluasi di mana perlekatannya. Gitu. Kadang-kadang kalau misalkan melihat ini, kadang-kadang kita nggak sabar, langsung comot polipnya, langsung betot keluar. Yang ada akan menyisakan banyak sekali sisa-sisa polip yang tidak terlepas dari akarnya. Oke, setelah kita pastikan perlekatannya dari mana, baru kita coba tarik secara pelan-pelan. Oke, ini tariknya agak sedikit lumayan dengan menggunakan perasaan, karena yang kita harapkan adalah polip ini bisa terlepas dari akarnya. Oke. Nah, pada kasus ini, gitu, saya berhasil mengangkat polip ini secara utuh. Karena nanti kita lihat, pada kasus ini saya diberikan kemudahan, itu karena perlekatan dari polip ini berada pada dinding medial sinus maksila. Oke, saya lagi mengevaluasi lagi di dalam sinus maksilanya, ada bagian yang tertinggal, nanti kita angkat lagi. Oke, nah kita sudah mengangkat semua. Nah, di sini kelihatan dok. Tuh, ada yang masih melekat, dan ini merupakan tempat perlekatan dari polip antrokoananya. Di sini saya cutting, saya pisahkan secara utuh. Oke, setelah saya pastikan dia sudah terpisah secara utuh, baru kita keluarkan secara utuh dari polipnya tersebut. Oke, polipnya lumayan ya. Bukan yang terbesar, tapi ini lumayan cukup besar dan pasien udah lumayan terganggu untuk sisi sebelah kanannya. Oke, apakah operasinya sudah selesai? Tentu aja enggak. Tuh, karena seteksi pada daerah sinus yang sudah kita buka. Nah, pada gambar di sini, pada video di sini terlihat ada sedikit remnant dari tulang-tulang pada fontanelnya, dan ini harus dirapikan. Karena kalau ada bare bone, itu akan merangsang terjadinya suatu jaringan granulasi yang memungkinkan akan terjadinya suatu stenosis pada sinus maksilanya. Setelah saya bersihkan, saya sudah merasa cukup puas, cukup bersih, gitu ya. Di sini saya melakukan pemasangan spongostan ke dalam sinus maksilanya hanya untuk merangsang dari penyembuhan jaringan di dalam. Kemudian saya akan memberikan Surgicel dan spongostan. Oke. Untuk dalam tindakan FAST, saya sudah jarang sekali dan hampir nggak pernah untuk melakukan pemasangan tampon hidung, baik itu NetCell ataupun tampon roll, kayak gitu ya. Karena biasanya kalau target area kita hanya ada dalam sinus paranasal, kita bisa cukup hanya dengan menggunakan Surgicel dan spongostan. Akan tetapi itu bukan merupakan suatu harga mati, artinya kalau misalkan memang perdarahan terlalu banyak,
sah-sah aja dok kalau misalkan kita mau melakukan pemasangan tampon ke dalam rongga hidungnya. Oke, take home message dari saya adalah, yes, kalau misalkan pasien ini sudah kita diagnostik secara baik dan benar, gitu ya, polip antrokoana merupakan direct to surgical case, kita nggak perlu melakukan tata laksana apa-apa, langsung kita jadwalkan untuk tindakan operasi, asal semua yang komponen yang tadi sudah saya sharekan itu sudah dijalani. Contohnya sudah ada pemeriksaan nasoendoskopinya, sudah jelas kalau ini bersifat unilateral, dan juga yang paling penting adalah sudah ada CT scan-nya dok. Tanpa CT scan tidak boleh dilakukan tindakan FAST. Masih banyak dok yang belum kita ketahui mengenai polip antrokoana gitu ya. Apakah nanti ke depannya akan ada suatu terapi medikamentos atau enggak, kita nggak tahu gitu ya. Tetapi yang kita tahu untuk saat ini tindakan FAST sangat efektif untuk mengatasi pasien-pasien dengan polip antrokoana. Sesuatu yang harus saya highlight di sini adalah polip antrokoana walaupun ini merupakan sesuatu yang jinak, sesuatu yang benign, tata laksananya juga cukup mudah selama kita bisa melakukan tindakan FAST gitu ya. Tapi ini insiden untuk recurrence-nya itu cukup tinggi kecuali kita bisa mengangkat seluruh komponennya. Hanya sebagai sharing, dari pasien-pasien saya sendiri, kemarin saya sudah agak sedikit rekap, selama saya praktek selama kurang lebih sekitar 9 tahunan, saya sudah melakukan tindakan FAST pada polip antrokoana kurang lebih ada 84 pasien, gitu. Didapati adanya rekarensi pada 8 pasien. Jadi kurang lebih antara 8-9% dari pasien saya yang saya kerjakan sendiri pun masih mengalami rekarensi. Yang saya harus melakukan resurgery dalam waktu 2-3 tahun setelahnya. Kayak gitu. Jadi ini merupakan sesuatu yang harus kita highlight. Kalau kita memang sudah rencana untuk melakukan tindakan operasi, harus sampai sebersih mungkin. Oke, jadi untuk post-op jangka panjang itu biasanya tetap saya tekankan sama pasien, at least pasien ini akan terus saya post-op gitu ya, untuk saya minta datang kontrol dalam waktu 6-12 bulan ke depan gitu, terutama dengan interval yang agak cukup panjang ya. Misalkan kalau udah 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan, kemudian 1 tahun. Demikian dok dari saya dok. Terima kasih atas perhatiannya, semoga berguna untuk kita semua. Di kolom chat. Mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya tidak bisa bacakan semuanya ya dokter. Mungkin kita lihat pertanyaannya. Untuk ini untuk dokter Michael. Dokter Michael, mohon izin. Ya, silakan dok. Ya, ini dari dokter Dodi Sumardika. Dokter, kalau dengan anestesi MAP kurang dari 65, pendarahan terkontrol dengan spongosan, apakah masih mungkin muncul pendarahan setelah efek anestesinya hilang atau MAP-nya kembali ke normal? Oke. Oke, aku langsung jawab aja ya. Terima Oh kasih ya, banget siap dok. Dr. Dodi ini untuk pertanyaannya. Pada waktu intraoperasi memang target kita adalah untuk MAP biasanya sih nggak sampai di bawah 65, tapi antara 65 sampai 70 dok ya untuk target operasi yang biasanya ideal untuk kita bisa melakukan tindakan FAST kayak gitu. Nah, memang yang akan jadi pertanyaan adalah pada saat nanti pasien MAP pasien itu sudah balik kepada normalnya dia, yang kemungkinan sih di antara sekitar 80-90-an, apakah masih mungkin terjadi perdarahan? Jawabannya adalah mungkin dok. Makanya di sini pada saat MAP-nya itu masih bagus dan juga kita sudah selesai melakukan operasi, nah di sini fungsinya kita melakukan pemasangan Surgicel dan juga pemasangan Spongostan. Kayak gitu. Dan Spongostan yang dipasang di sini, kalau dokter lihat tadi dari video saya nggak hanya memasang satu, tapi saya memadatkan gitu loh. Jadi saya mengasih efek tekanan yang dulu biasanya kita pakai melakukan pemasangan tampon yang harus kita keluarkan. Nah, di sini saya memasang tampon dengan menggunakan Spongostan yang kemudian nanti kita bisa bersihkan setelah pasien kontrol 1 minggu kemudian. Jadi biasanya sih dok kalau dari pasien-pasien saya intraoperasi tidak didapati perdarahan yang terlalu banyak gitu ya, nggak yang sampai heboh kayak pasien-pasien tumor gitu ya. Sepertinya cukup terkontrol dok dengan teknik yang tadi saya udah bicarakan. Terima kasih dok, mungkin seperti itu. Baik, betul. Terima kasih jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin dokter, terima kasih atas jawabannya. Mungkin boleh satu lagi dokter Michael? Mohon izin Boleh, dok. boleh dok, silakan.
Ya, Dok, ini ada pertanyaan. Ada pasien usia 5 tahun, Dok, dengan polip antrokoanal. Apakah berbeda etiologi antara anak-anak dan dewasa? Kemudian untuk pasca op, idealnya itu kita follow up-nya sampai rekuran polip ini untuk berapa lama ya, Dok, izin untuk follow up pasca operasinya? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk mengenai masalah etiologinya ya, kalau misalkan selama diagnostiknya sama gitu ya, kalau kita sudah menegakkan diagnostik ini polip antrokoana, jadi mau usia anaknya itu 5 tahun, 10 tahun, atau sampai dewasa sekalipun, selama diagnostiknya adalah polip antrokoana, ya tentu aja etiologinya pasti akan sama. Kayak gitu ya. Tapi yang paling penting tadi lagi kita balik, Dok. Kalau misalkan untuk penegakan diagnostiknya itu sudah benar atau belum. Seperti itu. Jadi tadi kan harus ada diagnostik per nasoendoskopi dan juga harus ada CT scan. Dari kedua modalitas diagnostik ini benar-benar harus terbukti bahwa ini merupakan suatu polip antrokoana bukan yang lain. Kayak gitu. Kalau selama kita sudah bisa membuktikan dengan dua modalitas ini, tentu aja etiologinya pasti akan sama dan tata laksananya juga akan sama. Kemudian untuk melakukan follow up, Dok, kalau saya sendiri biasanya saya akan memfollow up pasien ini sampai kurang lebih 1 tahun, Dok. Kayak gitu. Saya biasanya akan mintakan pasien itu akan terus datang per 3 bulan, gitu loh. Setelah 3 bulan, setelah 1 tahun dari kunjungan terakhir, dari operasi pasien, gitu ya, per 3 bulan pasien masih datang. Setelah 1 tahun, pasien biasanya sudah saya off-kan dan juga boleh datang kontrol setelah kalau misalkan ada keluhan. Nah, dari kasus saya sendiri, Dok, yang 8 pasien itu, yang 8 pasien yang recurrent, itu 4 pasien itu recurrent itu dalam waktu, kalau nggak salah itu 1 tahun pertama ya, Dok ya. 4 pasien itu dalam 1 tahun pertama dia recurrent. Kemudian 4 pasien lagi itu dalam rentang waktu antara 3 sampai 4 bulan, tapi 3 sampai 4 tahun setelah operasi pertama. Akan tetapi sebenarnya seharusnya itu dalam 1 tahun pertama juga pasien-pasien yang 4 terakhir ini sudah datang, tapi mungkin karena kendala ya, Dok ya. Kak, dokter-dokter semua kalau yang praktek di daerah Banten mungkin tahu gitu ya. Kadang-kadang ada pasien kita yang dari jauh banget gitu, yang kayaknya untuk mencapai rumah sakit kita itu dari mereka sendiri butuh effort lebih gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka bilang, ya dok kami kumpulkan uang dulu gitu loh. Jadi kayak masalah kendaraan dan masalah kendara jauhnya aja, makanya pasiennya agak telat datangnya. Karena begitu datang, pasiennya udah datang kembali lagi dengan polip yang grade 3 lagi. Kurang lebih seperti itu, Dok. Oke, baiklah, Dokter. Terima kasih, Dok, atas pertanyaan-pertanyaannya, Dok, atau jawabannya. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung acara webinar TGIF Pelatih KL Banten. Kepada seluruh peserta, kami ingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang sudah disediakan di kolom chat, dan juga diharapkan melakukan registrasi ulang untuk sesi yang berikutnya. Selamat malam, Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.